Kenapa kita mulai dengan Quran? Maksudnya gini, kan Anda bikin judul kembali hijrah ke Quran. Tapi Anda nggak tahu isi Quran. Quran itu bukan cuma dibaca. Jadi hijrah itu bukan bawa Quran Anda baca, bukan. Anda keluarkan petunjuknya sesuai kebutuhan kita. Nanti saya beri satu rahasia. Masih ada waktu? Ayo. Lihat sini, lihat sini. Saya baca cepat, tapi Anda nggak usah catat. Saya baca cepat, Anda nggak usah catat. Anda catat nanti Anda protes, Ustaz kecepatan. Tidak, karena saya baca cepat. Dan pemirsa juga Anda yang di rumah, saya baca cepat, Anda jangan mencatat. Ya, suka ada komen, Ustaz terlalu cepat. Kan saya bilang, saya baca cepat. Ya, lihat sini. Semua isi Quran itu petunjuk kehidupan. Bahkan dari sejak sebelum dilahirkan sampai kembali kepada Allah. Sebelum kita terlahir, sejak masa alam kandungan. Bagaimana supaya kandungannya itu tenang, nyaman, sampai masa persalinan memohon terlahir anak yang soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana supaya bisa kita memohon dibagikan ASI dengan baik, tidak terjadi perselisihan antara suami istri yang baru punya anak pertama. Pembagian tugas yang baik, Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, bagaimana mendapatkan pendidikan dini supaya dengan itu dia dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua, mudah menunaikan ibadah, plus bisa bergaul dengan baik. Quran surah 31 ayat 13 sampai ayat 19 ya. Kemudian dia mulai meningkat untuk memahami bagaimana supaya cepat paham dan bagaimana bisa berbagi dengan pemahamannya. Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian bagaimana supaya dia belajar paham tapi juga dekat dengan Allah, meningkat imannya, bertambah ilmunya. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat, kadang keluar untuk belajar, bertemu dengan teman-teman, dengan komunitas lain. Bagaimana supaya takwanya terjaga? Quran surah 49 ayat yang ke-13. Ketemu jodohnya, bagaimana cara melamarnya? Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian mulai menikah, Quran surah 30 ayat ke-21. Terjadi pernikahan, pembagian tugas setelah menikah, Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari tugas pertama dengan mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Yang biasa ada di Quran surah kedua ayat 168. Kalau rezekinya ingin cepat datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau antum belum berangkat, dia sudah menanti, Quran surah ke-7 ayat 96. Kadang-kadang mencari rezeki itu tidak mudah, banyak persaingan. Kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan dan sebagainya. Maka lakukan amalan di Quran surah 17 ayat ke-79 sampai dengan 80. Kalau tantangannya luar biasa berat sampai membuat Anda gelap, ada di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda sih memang enak mencari nafkah, tapi istri di rumah juga merawat anak. Kadang tidak mudah. Ada yang sulit diatur, berkata dan sebagainya. Lakukan amalan di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27-nya. Kemudian kadang-kadang capek, lelah. Secapek apa? Kalau sakitnya ringan, Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau sakitnya berat, kata dokter, ini nggak ada obatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lakukan amalan di Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kemudian Anda sudah berumah tangga, belum ada keturunan, jangan kecewa. Karena orang dulu pun pernah ada yang mengalami, tidak putus asa. Dia berdoa, punya amalan. Dan janji Quran, kalau Anda mengamalkan yang sama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya di Quran surah 19 ayat ke-2 sampai ayat ke-11-nya. Sampai punya anak ayat ke-15-nya. Lihat bagaimana amalan di Quran surah ketiga 38 sampai 39. Anda mulai bekerja, harta mulai bertambah, ingin bersyukur. Bagaimana cara bersyukur supaya hartanya meningkat lagi? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalau kemudian Anda terus bergerak, ada masalah, wajar. Pelajari masalahnya supaya Anda bisa mengatasinya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Dan cara menyelesaikannya, identifikasi jenis masalahnya. Di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sabar jalani, teruskan perjalanan. Sampai Anda kemudian terus naik, terus naik, terus naik. Sampai usia 40 tahun. Orang tua masih ada, ingin membalas baktinya. Boleh. Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Sampai Anda jadi sepuh sampai kembali ke masa seperti anak-anak. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak amal soleh. Apakah hidup selamanya? Tidak. Anda akan kembali. Bagaimana cara kembalinya? Datang maut. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Bagaimana malakul maut mencabut nyawa kita? Kalau pengen dicabut dengan tenang, kerjakan banyak amal soleh. Maka dicabutnya seperti di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Tapi kalau banyak amal salah, maka dicabutnya sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Bagaimana situasi di alam kubur? Supaya sebelum meninggal saya mempersiapkan diri dulu. Ada seperti Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Tapi kalau nggak punya bekal, maka banyak tegangnya seperti di Quran surah 40 ayat 46 sampai dengan 47. Selesai dikubur kemana? Terjadi kiamat.
Kiamat kalau amalannya bagus, enak bisa lihat Allah. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Tapi kalau amalannya buruk, masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101. Kemudian antum mulai masuk surga. Mau surga yang mana? Ada surga bersama Nabi. Quran surah ke-4 ayat 69. Ada di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada surga biasa. Quran surah kedua ayat ke-25. Yang masuk neraka, neraka juga dibagi. Ada neraka yang kecil-kecilan, tapi siksaannya dahsyat. Dicelupkan, setiap dicelupkan hancur tubuhnya dengan plus kulit-kulitnya. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Neraka yang paling dahsyat neraka jahanam. Awas, Quran surah ke-7 ayat 179. Disediakan bagi orang kafir, orang munafik. Quran surah keempat ayat 140. Ada semua. Mana yang tidak ada? Ada semua. Ada semua. Jadi teman-teman sekalian, ayat Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ayat kita semua. Bukan cuma dibaca, ini kadang-kadang dibaca itu aja. Dari pagi sampai malam, An-Nas lagi. Masya Allah. Subuh kul a'udzu birabbin nas, isya kul a'udzu birabbin nas. Dikabulkan oleh Allah. Setiap mimpi ketemu jin terus. Minal jinnati wan nas. Ada. Nih, isi Quran tadi diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, dan berhijrahlah sahabat mengikuti petunjuk Quran. Dari petunjuk biasa hijrah kepada petunjuk Quran. Hijrah mengikuti petunjuk Nabi. Apa yang terjadi? Sukses semua. Berita baiknya, maaf, Nabi masih ada sekarang? Bagaimana kita mengikuti Nabi kalau kita tidak tahu petunjuk Nabi? Maka berita baiknya oleh para ulama, dihimpunlah petunjuk Nabi tadi dalam kitab yang disebut kitab hadis. Kitab hadis itu isinya petunjuk Nabi, penjabaran Al-Quran, Pak. Bukan kitab koleksi. Jadi ketika anda belajar hadis itu bukan dikoleksi, lihat hadis selesai. Bukan. Hadis itu kumpulan petunjuk Quran dari penjelasan Nabi. Saya kasih contoh begini deh. Imam Al-Bukhari punya kitab yang sangat populer. Apa nama kitabnya? Halo? Sahih? Bukan. Jangan ngarang. Bukan Sahih Al-Bukhari. Gak ada kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu menulis kitab namanya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Saya menyebutkan bukan ingin menyampaikan saya tahu, bukan. Saya ingin sampaikan isi kitab itu tertuang dalam judulnya. Al-Jami, kitab saya ini isinya luas. As-Sahih isinya sahih semua. Al-Musnad tersambung ke Nabi. Al-Mukhtasar isinya singkat, tidak bertele-tele. Apa isinya? Min umuri Rasulullah SAW. Semua aktivitas Nabi SAW. Jadi kitab Imam Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan. 97 kitab. Lengkap. Ada Kitabul Iman, pembahasan pertama. Kitabul Iman, 57 hadis. Ada Kitabul Ilmi. Ada Kitabul Buyuh, bimbingan bisnis. Ada kitabul misalnya yang lain lagi, ya. Ada kitabul muamalah, ada kitabul usrah, banyak 97 bab ini. Wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunnah-sunnahnya, dan 24 jam kesehariannya. Jadi kalau Anda ingin tahu kegiatan Nabi selama 24 jam kesehariannya, nih baca kitab Imam Al-Bukhari. Jadi kalau antum ngaji kitab Imam Al-Bukhari, yang paling bagus keluarkan sesuai kebutuhan antum. Teman-teman antum nih yang pengusaha, pebisnis, pedagang, kenapa antum gak kumpul dengan para pengusaha yang lain? Keluarkan cara bisnis dari Nabi, buka kitab Imam Al-Bukhari, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, hijrah antum, ambil pedomannya, keluarkan, tuntun ini, lihat, pelajari. Demi Allah saya katakan, semua pebisnis yang mengikuti tuntunan Nabi, ketika mereka berbisnis tidak pernah ada yang kembali modal. Semuanya kembali untung. Gak ada kembali modal, kembali untung. Nggak rugi. Ya, orang sekarang kan bilang kembali modal aja udah untung. Bukan, kembali modal tuh nggak untung. Nggak untung, kembali modal tuh nggak ada yang didapat. Rugi tidak, untung tidak. Semua yang belajar dari Nabi semuanya kembali untung. Lihat tadi Utsman, lihat Abdurrahman bin Auf, lihat macam-macamnya. Saya mau kisahkan kisah detailnya Abdurrahman bin Auf. Itu beliau orang kaya. Setelah masuk Islam berubah jadi kaya banget. Betul. Kaya masuk Islam. Mau hijrah, begitu mau hijrah, kata orang Quraisy, hijrah ya? Iya. Semua harta kami rampas. Sengaja tidak dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menunjukkan pesan kepada orang-orang yang ingin masuk Islam. Kalau masuk Islam jadi miskin begini.
Silahkan pergi ke Madinah dengan pakaian yang melekat. Ingin ditunjukkan, ini bisa mati tengah jalan. Jadi kalau Anda mau masuk Islam, hasilnya di fakir, plus sengsara di jalan, plus mati nggak sampai ke tujuan. Tapi Allah berkehendak lain. Maaf ya, ketika diberi pilihan, masuk Islam sengsara, hijrah, atau tinggal di Mekah, kata mereka, kami jadikan engkau hartawan terpandang dan semua tunduk kepadamu. Ini tidak mudah, teman-teman. Ketika disampaikan pilihan pada Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, saya hijrah ke Madinah. Silakan ambil semua harta itu, semua milik Allah. Yang tidak mudah, istrinya, keluarganya. Ditawari kemudian oleh orang Quraisy, ikut suami jadi fakir dan belum tentu sampai ke Madinah, atau tinggal di Mekah jadi perempuan paling kaya, kami berikan semua harta suami dan silakan pilih pemuda yang terbaik, nikahi, kami fasilitasi. Sebentar Pak ya, saya tanya ibu dah di belakang. Ibu kalau diberi pilihan, ikut suami jatuh fakir, tinggal jadi perempuan paling kaya, plus pilih mau nikah dengan laki-laki manapun difasilitasi. Anggap suami gak ikut hari ini, pilih yang mana? Oh, susah mau jawab. Mau dijawab takut suami dengar. Baik ya, gak dijawab pengennya pilihan yang itu. Baik teman-teman, karena iman belum melekat kuat, maka istrinya memilih untuk tinggal di Mekah. Tidak ikut. Abdurrahman bin Auf hijrah. Allah berkehendak lain sampai di Madinah. Hebatnya orang Madinah sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yunfiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka rela memberikan yang terbaik untuk temannya walaupun dirinya membutuhkannya. Orang haus dijemput oleh orang bawa minuman. Jadi begitu datang haus ya, haus. Yang datang bawa minuman. Kasih minum, minum. Lapar dijemput oleh orang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf jatuh fakir dijemput oleh orang yang punya harta banyak. Paling kaya di Madinah. Dia paham. Orang yang biasa bercukupan, kaya, lebih daripada cukup, jatuh fakir. Itu tidak mudah keluar dari kebiasaan. Kan rumus fisikanya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya yang dipunya sama dengan gaya yang dikeluarkan. Orang yang punya angkot, maaf, yang masuk angkot beda dengan orang yang punya Ferrari. Ronaldo baru beli Ferrari itu. Begitu punya Ferrari, baru dibeli. Cristiano Ronaldo beli Ferrari baru tuh. Begitu beli Ferrari baru, apa yang terjadi? Gayanya lain. F1 sama dengan F2. Pajang begini. Yang naik angkot lain. Begitu turun, tawadu, sedekah. Beda. Betul, itu rumus fisikanya. F1 sama dengan F2. Kan begini. Gaya yang masuk sama dengan gaya yang keluar. Tapi ingat, persamaannya juga hukum Pascalnya, F berbanding lurus dengan tekanan. Ya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang banyak gaya akan semakin tertekan. Ayo antum gaya, habis dalam tekanan. Jadi teman-teman, beliau ini paham, ini gaya orang kaya, beda kalau jatuh fakir, akan kehilangan gaya. Makanya apa yang terjadi? Baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian teman-teman sekalian ditawarkan, akhil karim, lihat tawaran. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya tahu Anda pernah jadi kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan saya. Saya tahu Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di tempat ini. Sekalipun dari kolega saya, nikahi dia, saya fasilitasi. Masya Allah. Gantian bu ya, gantian. Ibu tahan. Antum yang ikhwan, anggap istrinya gak ikut. Kalau antum datang ke Jakarta, sakap di DKI, tiba-tiba ditawari itu. Akhil karim, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah lagi, nikah aja, saya fasilitasi. Saya tanya pada antum, tawaran itu ditolak atau diterima? Masya Allah. Luar biasa. Ibu aja diam-diam tadi. Antum langsung. Luar biasa. Saya ulangi, tidak ditolak atau diterima? Sudah. Perhatikan, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ahli surga. Antum bukan sahabat dan belum jadi ahli surga. Baik, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan Anda pahala. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Ternyata tidak diterima seketika. Cukup tunjukkan di mana pusat bisnisnya. Karena Nabi membekali, kalau masih punya kemampuan, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Maka dipraktikkan pembelajaran Al-Quran. Bisnis beliau. Cuma 3 bulan, jadi orang paling kaya nomor 3. Setahun, paling kaya sekota Madinah, nomor 1. Nomor 1. Luar biasa. Nah, diikuti oleh orang-orang setelahnya, sukses. Ini saya sarankan ya, yang pengusaha kumpul, keluarkan petunjuk Quran, hijrah antum, pelajari, praktekkan. Ayo, yang birokrat, yang diplomat kumpul, pelajari, ada bimbingan birokrasi di Quran, di hadis, keluarkan.
Pelajari, praktekkan. Sukses seperti Kiai Haji Agus Salim dulu sukses. Ada teman-teman yang pembelajar, mahasiswa nih, ya, yang muda-muda belajar, keluarkan bimbingan belajar dalam Al-Quran. Ada. Sukses semua, banyak ayatnya. Bahkan Imam Al-Bukhari membuat kitab khusus, Kitabul Ilmi. Ada. Itu yang disebut dengan hijrah. Tapi tidak mudah. Berhijrah mendekat kepada Allah, jangan dikira tidak ada tantangan. Abdurrahman bin Auf dirampas segalanya. Antum pun begitu. Antum pemuda Real Madrid, pengen berubah menjadi pemuda Real Masjid. Pindah ke masjid, jangan dikira mudah. Begitu mau berangkat, tiba-tiba teman-teman yang belum siap mengatakan, soleh, Masya Allah. Padahal namanya Husain. Kadang demikian. Yang tadinya nggak berjilbab, sekarang mau berjilbab, mulai ada tantangan. Jadi berhijrah itu adalah kembali kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang bersiap mempraktekkan dalam kehidupan. Bukan berarti harus pindah tempat dan pindah profesi. Sepanjang di tempat itu ada yang mendekatkan dengan Allah, itu hijrah. Antum tinggal di Jagakarsa, masjid ada. Antum gak pernah ke masjid misalnya, pengen hijrah, gak harus pindah tempat. Tinggal pindah antum ke masjid. Ayo ibadah. Di hijrah itu tidak harus menuntut pindah tempat dan pindah profesi. Hijrah itu membuat antum lebih dekat dengan Allah. Kecuali kalau tempat antum sulit membuat antum beribadah. Seperti di Rakhine sekarang, tembak, bunuh, eksekusi, hijrah. Karena tempat itu tidak mendukung untuk ibadah, pindah tempat. Jelas ya? Tapi ingat selalu ada tantangan. Ayo saya uji sebentar. Antum kerja, pilih ya. Pertama pekerjaannya, gajinya pertama sebulan 1 miliar. Tapi susah sholat, sulit. Rapat kerja lagi 1 miliar gaji sebulan. Yang kedua, gaji cuma 1 juta, tapi sholatnya enak banget. Kapan aja bebas. Cuma 1 juta. Kalau antum diminta pilih di antara dua tadi. 1 miliar susah sholat, atau 1 juta gampang sholat. Ingat, tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Ayo. Nggak mudah. Apa dikira mudah? Ayo coba mulai. Jangan dikira mudah. Yang nggak biasa tahajud sekarang mau tahajud. Jangan dikira mudah. Nah, tantangan itu untuk melatih kesungguhan kita supaya benar dalam ibadah. Nanti kalau sudah nikmat, Allahu Akbar. Jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, gelisah tuh. Gak enak. Ya Allah, terlambat saya ya Allah. Padahal azan aja belum, 5 menit sebelum subuh. Dia ketinggalan tahajud. Sebelum hijrah, kayaknya biasa. Ketinggalan sholat fardu, biasa aja. Biasa aja. Nanti setelah hijrah, keluarkan kenikmatan terjadi. Dan hebatnya, maaf ya, kadang-kadang ketenangan itu bagi orang yang sudah hijrah lebih penting dibandingkan materi yang dipegang. Yuk coba lihat ya. Pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Yuk saya kasih waktu, saya minum sebentar. Sudah ada jawaban? Tenang itu kadang-kadang penting. Ya, karena itu saya ajak teman-teman, mari kita berhijrah. Hijrah itu artinya kembali kepada ketentuan Allah dan Rasul. Lihat Qur'annya, lihat hadisnya. Ayo kumpul bareng-bareng, jangan soleh sendirian. Cari ulama yang baik yang mengajarkan antum akan dibimbing dalam kebaikan. Kalau sudah seperti itu, lihat janji Allah. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, ayo hijrah kembali, iman takwa, iman kembali kepada Allah. Ayo Jagakarsa, ayo beriman, bertakwa, salat. Ayo tingkatkan. Baca Al-Qur'an, pahami dengan baik. Kata Allah, saya buka pintu keberkahan langit dan bumi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Negeri ini negeri berkah. Semua penduduk dunia menyorot Indonesia. Karena sumber daya alamnya banyak keberkahan di sini. Mineral banyak, tembaga banyak, segala macam banyak. Tongkat kayu dilempar jadi tanaman, di luar susah. Coba lihat orang cari batu bara sampai gali ke dalam, kita dari luar udah kelihatan batu baranya. Banyak sekali. Kalau antum lihat tafsiran Quran, itu banyaknya di Indonesia. Sungai-sungai mengalir di dalamnya. Di Indonesia banyak sungai. Di luar minta hujan susah luar biasa. Di kita dikasih banjir berenang. Banyak luar biasa. Orang-orang mencari pulau, bikin pulau buatan. Saya ke Abu Dhabi, bikin pulau buatan. Di kita 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Banyak. Coba lihat, nikmat mana lagi yang mau kita tidak syukuri? Fabi aj'ala rabbikum atukadziban. Tapi kenapa ketenangan belum didapat? Kenyamanan belum diraih?
Ahli-ahli banyak, ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak, ahli sipil banyak, insinyur banyak. Bahkan sebagian besar dipakai di Eropa, dipakai di Amerika. Itu tenaga kita itu. Orang kita tuh hebat-hebat. Dan dikenal pintar-pintar. Antum jangan pernah pesimis ya, jangan underestimate. Orang kita itu dikenal pintar. Saya selalu dapat pertanyaan kalau di Libya. Ya Syekh Adi, kaif ada Indonesia? Gimana orang Indonesia? Emang kenapa? Anallahi darastu 3 asyhur. Saya belajar 3 bulan. Orang ini belajar 3 jam. Orang Indonesia, dia belum tahu kita punya SKS. Iya, sistem kebut. Bukan cuma semalam, sejam. Luar biasa, nilainya sama katanya. Orang kita itu pintar, Pak. Pintar. Walaupun dikenal orang Indonesia kalau belajar, duduk paling belakang, gak pernah nanya. Tapi kalau ujian, juara. Pintar. Tapi kurang apa lagi? Yang pintar banyak, ahli hukum, ekonomi, macam-macam. Tapi kenapa belum tercapai kesejahteraan itu? Mungkin bukan karena kurang pintar, karena kurang takwa. Bukan karena kurang hebat, karena kurang takwa. Kurang dekat kita dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, keberkahan dibuka. Bukan cuma kurang aman, mungkin kurang dekat dengan Allah. Pengajian banyak sana sini. Kenapa juga belum banyak kedekatan pada Allah? Mungkin bukan kurang banyak pengajian, kurang hijrah kepada pengajian yang benar. Kita paham gak dengan apa yang kita bahas? Mungkin cuma cari rame, tapi tidak mengerti yang dibahas. Akhirnya apa yang terjadi? Akhlak tidak muncul. Orang dulu kalau pengajian, akhlaknya bagus. Orang sekarang pengajian, ibadah kelihatan bagus, tapi akhlak tidak ada. Sholatnya rajin, tapi lisannya rajin mencela orang lain. Rajin saling hal yang tidak penting. Yang paling aneh, mau ke pengajian saja sudah merusak di jalan. Motor kebut. Lewat lampu merah, polisi bingung panggil, sini, STNK lengkap Pak, SIM ada Pak, mau kemana? Pengajian, tahu lampu merah ini? Tahu Pak, kenapa melewati? Saya tidak tahu ada Bapak. Masya Allah. Mau ke pengajian sudah melanggar, mau berangkat sudah ribut-ribut. Teman-teman tunjukkan, kita ini umat terbaik, kuntum khaira ummah, Quran surah 3 ayat 110. Jadi kalau kita ingin merubah lebih baik, coba tingkatkan iman dan takwa. Nih kalau ada tetangga-tetangga, ayo apa hukumnya? Laki-laki tinggal di samping masjid tapi nggak mau ke masjid, apa hukumnya? Wah, dosa, bakar, Masya Allah. Antum dikit-dikit bakar dosa. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Ayo ajak. Jangan cuma dihukumi, mungkin dititipkan kepada Anda jadi tetangga karena cuma Anda yang bisa ngajak, bukan tetangga orang lain. Anda tidak akan dihukumi dengan perbuatan orang lain, tapi akan ditanya tentang peran Anda terhadap kebaikan orang lain. Jelas ya? Ayo ajak orang lain hijrah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Paham insyaallah? Baik. Saya jawab dulu ya.